dit angin lumayan. Allahu Akbar, Allah. Center itu terus center. Waduh, mulai. Aduh. Ini. Waduh. Bahaya kan. Balik mana. Memang ada sih macam di situ. Si Kumbang, si Kapuk ya, sama si Gareng kata namanya tuh. Nggak sadar, jadi ngegereng tuh kayak macan. Oh, Gini, kerasukan. iya, begini tangannya, nongkrong. Kerasukan macan. Itu kemungkinan ya ada gitu di situ. Punya juga mungkin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kismis. Kembali lagi nih bersama gua Bang Ipong, tentunya di channel horor Kismis, kisah seputar misteri. Dan di minggu kali ini gua tidak bersama narasumber lagi ya podcast di studio, karena di segmen kali ini kita lagi JM, jelajah misteri. Dan buat sahabat Kismis atau yang baru nemuin channel ini, jangan lupa nih buat subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Semoga kalian sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dan dilancarkan rezekinya. Oke, kali ini gua lagi berada di salah satu daerah ya, Kampung Jaha, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Tepatnya di belakang gua ini sudah ada tempat ya, dimana di belakang gua ini ada sumur tua dan juga pemakaman sob. Dan konon ceritanya di sini itu pernah ada kejadian-kejadian mistis, dan juga ada penampakan siluman harimau. Gila, sob. Sebelum kita jelajahnya nih, dan juga kita nanti akan mendatangkan ya, akan bertanya-tanya bersama warga setempat gimana tentang tempat tersebut. Oke, langsung saja kita jelajah misteri. Dan di sebelah kanan gua ini sob ya, sudah ada makam buyut tua gitu tuh di sini, yang sudah lama sekali gitu sob. Ternyata di sini ada 2 makam ya.
sini auranya cukup begitu ini sob ya. Jadi langsung saja kita jelajahi ke tempat yang lainnya. Dan memang di sini kebanyakan mayoritasnya itu ya pemakamannya itu pohon bambu semua sob. Di sekeliling juga kita ini banyak pohon bambu, pohon kelapa juga. Nah, di sini terdapat sumur tuanya sob. Yang mungkin udah cukup lama juga ya gitu. Nah, ini sumur tuanya yang konon sudah cukup lama sekali, yang tapi yang warga sempat bilang itu tidak pernah habis itu sob, airnya tidak pernah surut. Ini sumur tuanya sob. Aduh, aduh, ya. Di belakang gua tepatnya yang siluman macan itu menampakkan, dan kebetulan waktu itu dilihat oleh salah satu warga gitu, dan dikejar menghilangnya itu di sekitaran sini sob, sekitaran belakangan sini. Memang di sini cukup lumayan ini sob ya, auranya banyak juga pepohonan, mungkin juga binatang-binatang liar mungkin banyak di sini sob ya. Oke, sekarang kita akan bertanya-tanya nih sama warga sini tentang yang tempat yang sekarang ini kita jelajahi gitu. Allahu Akbar ya Allah. Center terus center. Waduh, kodemen ini. Bahaya kan. Balik mana. Oke sob, kali ini gua sudah ada di salah satu rumah warga ya, yang kebetulan rumah beliau juga tidak jauh dari tempat penelusuran tadi. Dan di samping gua ini sudah ada abah yang punya rumah ini. Beliau juga salah satu ustadz dan guru ngaji juga ya. Kita kenalan langsung ke abahnya. Abah, dengan abah siapa Pak? Abah Subli. Abah Subli. Sebelumnya terima kasih Bah ya sudah mengizinkan kami dan tim penelusuran di tempat yang tadi. Dan apa aja sih Bah di situ tuh cerita dari Mulai dibuang. Ya tersebut wajib buang itu dulunya emang seorang orang dulu lah. Jadi dia itu seorang ahli yang zaman dulu. Zaman dulu ya. Orang suka dulu kan orang itu kan senangnya tapak gitu. Iya, Kata orang dulu tapak lah gitu. Itu kan ahli tapak. Ya tahu lah, nggak tahu apa aja gitu. Katanya gitu. Jadi dia itu buat buang itu waktu itu katanya sering banyak orang minta tolong, orang gila-gila itu. Orang yang bawa ke rumahnya dalam gitu, gangguan jiwa gitu. Kata ceritanya dari daerah Serang sampai Merak mau dibawa ke sini, ke rumah Haji Buang gitu katanya. Ya saya sih kan sebagai cucunya ya nggak tahu sih, kata orang tua saya itu juga gitu. Tapi orang gila itu semua juga perempuan, laki, nggak ada yang dipasung, nggak ada yang di belakang kakinya aja. Iya. Kan dulu kan di belakang itu mau nggak dilepas aja, udah lepas aja, jangan diikat-ikat kan gitu. Kata abah ini buang. Kata wajib buang, buang itu. Jadi semuanya dilepas tuh, jadi nggak ada yang gimana gitu. Kabur pulang aja, gitu ya dibiarkan aja gitu ya, dilepas aja, nggak yang diikat, nggak yang di borgol, nggak ada lah gitu.
Jadi ceritanya dulu itu ya namanya orang gila, ada yang naik-naik pohon aja bari nyanyi-nyanyi gitu. Ada yang guling di sawah sebelah sana kan sawah. Guling di kobakan gulingan kerbau gitu, ngejebak di sawah katanya guling. Ada yang itu aja kenapa tuh main-mainan aja gitu, macam-macam lah katanya. Tapi semua orang katanya tetangga yang dekat di situ enggak ngelihat cara ngobatinnya enggak ngelihat gitu. Jadi tahunnya udah sembuh aja. Sembuh minta pulang ya kata orang-orang, gua kata saudara-saudara buang itu nggak tahu ngobatinnya gitu. Jadi minumin apa gitu, jadi borai apa enggak kelihatan gitu. Tahunnya sembuh pengen pulang aja gitu. Udah inget aja. Itu ceritanya gitu. Nah terus kejadian apa aja tuh yang ada selama buyut buang itu meninggal kayak di pemakaman yang tadi, apa aja abah yang dialami di tempat itu? Emang dulu itu orang tua saya kan yang ngurus itu makam itu, jadi yang babad lalang-alangnya gitu, alang-alang ya, rumput-rumputnya gitu. Ya rumput-rumputnya yang mau lebaran babad sama bapak saya tuh gitu. Jadi waktu itu orang tua itu waktu saya masih kecil lah, saya ngirim air di kuburan tuh, sama bapak dikirim, kata ibu tuh kirim air sama sarapan, udah saya ngirim. Jadi bapak itu nemu kura yang kuning, kura emas tuh. Kura emas. Iya. Tuh di kura emas tuh di situ waktu itu. Terus ada kura tuh, jangan lepasnya. Mana Pak? Tuh di pohon itu tuh ceringin ya, pohon ceringin yang halus yang panjang-panjang tuh. Nah, ciri makam kan dulu mau ditanam pohon ceringin yang halus itu ya. Ada pohon ceringin ngegubet dua begitu, melilit di pelagin di situ tuh. Jadi kakinya kerewelan aja tuh. Si kura-kura itu. Iya. Wih, kuning amat ya. Dan itu ada pohon mau dipiara tuh, pohon ingas telik, pohon ingas. Jadi jangan ditebang katanya, lain nggak ditebang. Yang lain yang itu buat aub-aub gitu, buat ngadem. Dan ngaub di situ, jadi keluar terambil sama saya tuh. Ih, kok ininya sampingnya ada belingnya kata saya. Belakang punggungnya itu. Iya, di sini nih depan ini. Beling segini mangkok tuh. Ya beling apa kin? Kata saya tuh. Saya mau dicabut tuh, mau diambil beling itu. Udah diinjak sama kaki gini. Nggak bisa. Oh, keras gitu banget. Keras ya. Wong jadi satu, nggak rengget segini doang tuh. Nggak tinggi maksudnya. Mau saya ambil tuh. Belingnya nggak bisa itu. Nggak bisa. Ya berusaha abah ambil gitu sebenarnya. Iya, saya berusaha mau diambil itu. Saya beling apa ini? Tapi orang tua saya kan masih babat di tengah, nggak tahu waktu itu. Ya udah aja lah. Tuh pas siang mau dohor, bapak ngajak pulang tuh, udah siang mau dohor ya, pulang tuh bawa itunya, tekonya gitu, bekas ngirim harapan itu, bawa airnya. Tuh jadi si kura itu ketinggalan sampai ke rumah itu, bapak inget kuranya mana? Nggak dibawa, diambil, ambil, ya ambil. Nggak ada di situnya, udah lepas, nggak tahu, nggak ada aja. Jadi abah ini balik lagi gitu. Balik lagi ke kuburan, nggak ada. Saya cari tuh, bongkar aja bekas di babat gunung tuh ya, alang-alang rumput-rumputnya itu, dibongkar. Ya ada kura yang hitam-hitam doang, yang merahnya, yang kuningnya nggak ada. Waduh kemana? Iya, pulang saya tuh, mananya? Nggak ketemu, nggak ada. Udah korek, di sini nggak ketemu, udah. Ya udah. Jadi udah hilang gitu aja kura-kuranya. Iya, udah hilang aja. Di Korea, nggak ada lah. Terus bah? Terus tuh ya udah tuh. Udah sampai lama kelamaan itu ya udah. Nggak ketemu aja itu mah. Gitu. Nah, dan tadi juga saya sempat melihat sumur tua gitu bah ya, yang sumur yang kata orang sini juga katanya si sumur itu nggak pernah kering gitu. Gimana itu bah? Awal mulanya sumur itu bah? Iya, sumur itu ya
suruh bapak saya tuh bikin Hmm. dulunya itu. Waktu itu saya mau bikin bata ceritanya tuh. Air sumur bukan peninggalan dulu itu mah. Hmm. Waktu saya mau bikin bata buat rumah ini Hmm. gitu mah. Jadi udah jangan mengambil air dari sawah, bikin batanya buat bikin adukannya katanya gitu. Bikin sumur aja. Katanya, wih, bikin sumur nggak jadi sehari 2 hari kita. Udah harus orang 2, orang 3 capek menggalinya gitu. Hmm. Udah gali aja gitu. Gali aja tuh. Ya bikin tuh. Nah, cuman Bang Wai kesininya tuh, Hmm. Pak Mariandu buka bata di sini. Airnya dari Sumur sumur saya itu. tuh, iya. Tuh anak buahnya ngambil air di situ. Hmm. Pas gitu ada papah kelapa jatuh gitu. Dia nengok di pohon pinggir sumur itu ada pohon itu tuh, Kelapa. pohon tangkil. Ada mendorong matanya so gede. Terus gede apa tuh katanya gitu. Merah, katanya gitu. Dia juga kaget ya. Oh, jadi ada salah satu warga juga yang ngambil air Air di situ, Mbak ya. Terus Iya. melihat sosok yang Ah. matanya merah. Merah, badannya merah katanya. Cuman kelihatan sepotong di pohon tanggal itu. Itu kira-kira sosok apa itu, Mbak, yang di situ? Nggak tahu ya. Kata orang dulu bangsa apa tuh genderuwo tuh. Kata orang Jawa di sini mah wewe. Bahasanya wewe lah orang dulu, orang sini, orang Jawa di sini wewe ya. Cuman kata orang dulu kalau wewe itu merah itu yang laki-laki katanya. Kalau yang hitam perempuan katanya juga itu. Semua orang gede Pati gak ngomong gitu. Iya alas-alasnya ada wewe lanang ya merah. Cuman anehnya matanya besar tuh. Matanya doang yang nampakin Iya, besar. segede tampah sama badannya segini katanya. Wah dia siang-siang lari saking takutnya. Oh, padahal itu siang itu. Siang, bagus jam tengah 12 lah gitu. Sampai Pak Marian juga ada yang tukang lewatannya. Jadi gerobak ditarik tuh, saking takutnya. Ada apa? Oh, gedung berangan sih kesana. Waduh, Iya. ada mata merah segede setampah juga. Badannya merah gitu. Waduh ketakutan. Jadi gitu dilempar sama batu bata tuh di anu gitu tempong iya. dilempar. Oh nggak berani saya. Nah, Takut tuh. sempat juga, Mbak ya. Iya. Dengar-dengar katanya waktu ya baru-baru kemarin ini Iya. geger yang katanya melihat sosok siluman macan gitu di belakang pemakaman itu. Iya. Itu gimana? Iya dengar saya juga waktu itu kemarin ini katanya ya memang ada sih macannya di situ. Si Kumbang, si Kapuk ya sama si Gareng katanya namanya tuh. Emang ya di sana kan ada makom itu keramat Kirapudin di sana tuh. Yang tadi ujung yang tadi ditelusurin juga. Jadi mungkin lagi main ke sini lah barangkali. Dia tahu ya buat buang itu kan tahu punya ya gitu. Dulunya Masalahnya mungkin. ya belum lama ini ada yang lelang singkong di situ. Jadi buang-buang air besar di situ nggak tahu. Kan itu kan makom. Namanya orang jauh lelang itu singkong di sini. Jadi nyambut singkong pengen buang air besar di situ. Nggak tahu kan itu kan makom. Ya mungkin nggak tahu namanya besar banget. Terus dia tuh tembok di sana di sawah. Terus ternyata sakit katanya. Aduh. Weh, Terus? sakit tuh sampai guling-guling di tegak singkong itu. Jadi langsung kontak sakit perutnya. Sakit kayak dicosas begini katanya, kayak tusuk-tusuk. Masih ada kakang tuh, kang saya Kang Janudin, manggil Kang Janudin. Kenapa? Tahu ya orang nyabut singkong karena sakit perut. Bang tanya ya habis bang air besar di situ, tembok sakit ya mungkin nggak terima apa kali nggak tahu lah. Iya, tapi dia juga nggak tahu kalau di situ makom gitu, Bah ya. Iya. Setelah itu ya ceritanya itu waktu belum sadar belum inget, terusnya dia tuh sampai nggak inget, nggak sadar, jadi ngegereng tuh kayak macan. Kerasukan Iya gitu. begini tangannya nongkrong. Ih,
Loh kang nudin di kanak kang nudin meletik. Mentah gitu ya, didorong. Didorong ke tangan mundur ke. Kita tak udah gua kita lagi mereka direndel gua usah remon jati. Saya lagi naik tangga. Saya turun tuh. Wih, pada meletik gitu preman. Kok duduk sadar yakin kesurupan. Ngegerang gitu, Bang. Ngegerang sampai ngelerkan. Apa ya? Gitu. Jadi kayak kesurupan macan lah gitu. Yang sebelumnya buang air besar di situ itu, yang terus dia sakit perut, nggak lama lagi dia kerasukan gitu, Bang. Kerasukan macan. Itu kemudian ya ada gitu di situ. Punya juga mungkin gitu buat uang gitu. Kayaknya sih. Dulunya gitu. Dulunya ya gitu. Jadi segitu ceritanya tuh. Dia mungkin itu ya Sob ya. Selama kita penelusuran tadi dan langsung dijelaskan oleh Abah ini gitu ya, kebetulan Abah ini juga sering melakukan aktivitas di tempat tersebut dan sampai sekarang juga masih Bah ya. Iya. Oke, jadi buat sahabat Kismis mungkin itu saja ya segmen jelajah misteri kali ini. Terima kasih juga buat Abah yang sudah mengizinkan saya di sini dan juga menjelajah tadi ya. Oke, mungkin itu saja cerita kali ini ya. Dan buat sahabat Kismis yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Kismis. Oke, terima kasih Bah. Sama-sama. Dadah.